Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Apriliani, saya dari kelas 3 BKA. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai manajemen dan kualitas dalam layanan BK. Nah, kenapa sih kita harus membahas ini dan apa sih pentingnya di dalam urgen keilmuan BK dan profesi kita di sini sebagai guru BK. Nah, saya mendapat quotes dari dosen saya bahwasanya kualitas melekat pada kesungguhan persiapan dan sebuah proses. Jadi bagaimana semua komponen dikelola dan ditempatkan dapat membantu menentukan sebuah hasil. Nah, jadi kualitas itu bukan hanya produk, karena kan tidak akan muncul kualitas kalau hanya asal-asalan saja. Jadi apapun harus dengan sebuah proses. Nah, kenapa? Nah, di sini ada 3 pertanyaan mengenai kualitas di sini. Yang pertama itu, apakah layanan BK itu perlu adanya memperhatikan sebuah kualitas? Yang keduanya itu, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap menjaga kualitas di sini? Dan apa yang menjadi ukuran dari kualitas itu sendiri? Nah, untuk jawaban yang pertama ini, ada yang menjawab bahwasanya kualitas itu sendiri apa standarnya. Kalau membicarakan tentang kualitas, secara historis itu kualitas adalah sebuah tentang perkembangan. Jadi dalam konteks pendidikan, menurut Salis, ada 4 hal yang menjadi urgensi kenapa kita perlunya menjaga sebuah kualitas. Nah, yang pertama itu untuk landasan moral. Bahwa seorang pendidik itu harus punya nilai moral untuk menjaga kualitas sebuah proses pembelajaran. Nah, yang dilakukan dan dalam pelayanan yang diberikan juga. Nah, karena tentunya kalau kita bicara tentang pendidikan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita sebagai lembaga gitu, mereka punya harapan yang sangat besar, cita-cita dan pandangan masa depan terhadap anak-anak mereka. Yang kedua, profesionalisme. Nah, landasan profesional nih di sini itu kalau pendidikan, mengenai pembahasan di dalam pendidikan bahwasanya landasan profesional ini tentunya kan ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sehingga kualitas ini yaitu kita bisa menjaga kualitas kita di sini. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab menjaga kualitas tersebut? Yang bertanggung jawab menjaga kualitas tersebut itu ya para pelaku pendidikan, para pelaku yang ada di dalam pendidikan tersebut. Nah, kalau dalam konteks pendidikan berbicaranya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menjaga kualitas, bagaimana bisa berkompetisi dengan sehat? Kalau sudah punya kualitas, brandingnya juga sudah sangat bagus dan sesuai dengan kualitas kita, aspek kompetisi ini akan menjadi sesuatu motivasi agar kita dapat bisa bersaing dengan baik, dengan sehat gitu ya. Yang ketiga tentang akuntabilitas. Nah, berarti jika kita sudah tahu ini, berarti apakah sih pentingnya menjaga kualitas dalam bimbingan dan konseling tersebut. Karena sudah mengenai pembahasan yang barusan, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya seberapa penting menjaga kualitas dalam konteks pendidikan kita di sini sebagai seorang guru BK. Nah, selanjutnya kalau membicarakan tentang hakikat kualitas, menurut bahasa, dari bahasa Latin qualis yang berarti what kind of, yaitu yang melekat pada sesuatu. Jadi kalau disederhanakan, kualitas sejatinya adalah bagian dari sesuatu yang terkait dengan tersebut. Nah, yang pertama ada how good or bad something is, yaitu seberapa bagus dan seberapa jelek sih itu. Jadi maka kita berbicara tentang kualitas di sini gitu. Yang kedua ada sangkut pautnya dengan tentang sesuatu atau orang, misalnya nih ciri khas tersebut. Yang ketiga mengenai berkaitan dengan level dan keunggulan sesuatu tersebut. Jadi kualitas itu melekat dalam objek tersebut. Nah, mengenai esensi kualitas, di sini terdapat 3 mengenai esensi kualitas di sini. Yang pertama itu kesesuaian karakteristik. Nah, kesesuaian karakteristik sesuatu dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, yang kedua itu adalah kualitas si produsen dan kualitas si konsumen. Nah, kita membicarakan tentang ada apa sih dengan kualitas tersebut. Nah, terdapat 3 istilah di sini. Yang pertama itu ada quality control. Nah, berbicara tentang quality control di sini, kita berkaitan dengan standar yang dilakukan berdasarkan riset, yaitu kita dapat membedakan antara yang baik dengan hal yang kurang baik. Nah, maka setelah itu akan terdeteksi quality control ini apa-apa yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Nah, yang kedua ada tentang asuransi quality.
Istilah ini adalah satuan tentang penjaminan mutu. Mengenai tentang standar, bahwasanya sudah dibahas tentang tadi. Terus apa sih yang dilakukan berdasarkan riset juga gitu. Nah, terus kenapa harus ada penjaminan di sini dalam kualitas? Untuk menjaga keberlangsungan dan prinsip dasarnya yang bagaimana sih cara melakukan tindakan yang baik. Balik lagi ke yaitu menjaga kualitas tersebut. Nah, yang ketiga mengenai total kualitas. Di sini bagaimana menyatukan sebuah mutu dengan cara apa? Yaitu dibangun kualitas. Salah satunya itu yaitu dengan sebuah kenyamanan. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan mengulas kembali tentang bab ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.